Assalamualaikum kawan-kawan. Rumah sakit memang sumber cerita horor. Sebutkan apa saja cerita hantu yang kamu tahu, pasti rumah sakit punya cerita angker yang sama. Setelah mengalami kejadian spektakuler, yaitu jenazah ketinggalan, Bambang belum lepas dari gangguan demit-demit yang ada. Mungkin memang sudah jadi risiko pekerjaannya sebagai sopir mobil jenazah. Dia harus dekat dengan yang sudah mati. Tentu saja Bambang menerima resikonya dengan berlapang dada demi untuk mencukupi kebutuhannya. Bambang tahu tidak ada rumah sakit yang tidak horor. Tak kecuali rumah sakit di mana dia bekerja. Sudah bekerja selama 10 tahun di rumah sakit, membuat dia lumayan kebal dengan gangguan setan. Pernah suatu ketika Bambang dilempari kerikil ketika lewat kamar mayat. Dipanggil-panggil pasien yang baru mati. Disuruh nyetir pelan-pelan sama hantu ketika mengantar jenazah adalah santapan setiap harinya. Tapi namanya manusia, tetap saja ada titik lemahnya. Salah satunya adalah pengalaman dia bertemu hantu yang badannya cuma separuh di rumah sakit. Saat itu Bambang sedang jaga shift malam. Rumah sakit yang terkenal horor itu, hawanya entah kenapa terasa berbeda bagi Bambang. Bambang memang mendapat firasat tidak enak sebelum berangkat kerja, tapi diabaikan begitu saja. Malam itu, tiba-tiba ada korban kecelakaan yang datang ke rumah sakit. Merasa sepertinya perlu dirujukan ke rumah sakit lain, akhirnya pasien itu dimasukkan ke mobil ambulan untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Inilah saatnya Bambang harus bekerja. Setelah selesai mengantar pasien, Bambang balik ke rumah sakit, lalu mengantarkan berkasnya ke bagian administrasi. Di ruang administrasi, Bambang dimintai tolong untuk mengantar map ke ruang dokter yang letaknya di dekat dapur. Tiba-tiba saja Bambang merasa ragu, tapi tetap dia bergerak mengantarkannya. Ruang dokter ini hanya semacam ruang kecil untuk dokter istirahat, semacam tempat santai. Masalahnya adalah ruang ini lumayan ada di ujung rumah sakit dan tidak selalu ada orangnya, apalagi di malam hari. Penerangan yang kurang membuat daerah itu makin terlihat menakutkan. Dengan semboyan, setan ora doyan, demit orang dulit, penting intuk duit. Bambang dengan gagah berani berjalan menuju ruang dokter yang lumayan jauh dari pusat rumah sakit dan menyeramkan itu. Bambang melihat ada bayangan manusia di depan ruang dokter tersebut. Syukurlah aku nggak sendiri, pikir Bambang. Makin dekat dia dengan ruang dokter, Bambang merasa ada yang salah. Orang itu seakan tidak menampak tanah, tapi tingginya sama seperti manusia kebanyakan. Menurut Bambang, kalau setan mengambang logikanya harus kelihatan lebih tinggi. Tapi ini cuma setinggi orang biasa. Bambang memutuskan untuk berjalan lebih cepat untuk memastikan itu setan atau bukan. Setelah beberapa waktu, Bambang mulai menyesali tindakannya. Memang tingginya sama seperti orang biasa, tapi ternyata yang dia lihat adalah setan berwujud manusia berbadan hanya dari perut ke atas dan isi perutnya terlihat. Jantung Bambang seakan lupa berdetak selama 3 detik karena melihat pemandangan yang amat gore. Tapi dasarnya Bambang memang antara tidak punya rasa takut, yang dia lakukan selanjutnya malah diajak ngobrol. "Pak, ada dokternya nggak di situ?" tanya Bambang. Dilalah, setannya menjawab, "Nggak ada, Pak. Tadi lihat saya langsung lari keluar rumah sakit." "Oh, ya sudah, Pak. Matur nuwun. Saya balik dulu. Jenengan yang kecelakaan kemarin-kemarin terus dibawa ke sini itu toh, Pak?" "Iya, Pak. Saya masih betah di sini." Lalu Bambang berlalu meninggalkan tempat itu menuju ruang administrasi rumah sakit. Dalam hatinya dia mengerutu, "Asem tenan. Wis gajine cilik. Tiap di rumah sakit ketemu orang gak lengkap,
kok ya nggak ada yang ngasih nomor togel, biar ada gunanya gitu. Setelah pekerjaannya selesai, Bambang pun memutuskan untuk pulang dan tidur.